Semalaman aku nggak bisa tidur mikirin kamu, Lydia. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Mas tenang aja ya. Oh iya, hari ini kita mau jalan-jalan sekalian shopping kan? Hari ini aku akan antar kemana aja kamu mau. Dan aku akan beliin apa aja yang kamu mau. Kasih ya. Pa, Papa di mana? Katanya mau ke acara Tata. Papa lagi sibuk, udah kamu mama kamu aja dulu ya. Tapi Pa, semua teman aku datangnya sama ayahnya. Kamu nggak dengar, papa bilang papa lagi sibuk. Udah papa lagi banyak kerjaan, jangan ganggu papa. Jangan macam-macam kamu, Tata. Kenapa Papa bohong sih? Sayang, kamu jangan sedih ya. Aku itu khusus piano cuma buat banggain Papa. Tapi pada saat ada pentas, Papa nggak mau datang. Ya udah, kamu nggak usah sedih. Insya Allah Papa pasti datang. Ya, nanti Mama yang ngomong sama Papa. Oke? Ya udah kamu sekolah ya. Gimana? Kamu suka sama rumah ini? Kalau kamu emang suka, aku mau beliin ini untuk kamu. Beneran, Mas? Aku suka banget. Ini bagus banget, Mas. Berarti kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi dong, Mas. Makasih ya, Mas. Kalau ibu nggak mau ikut pindah ke rumah baru aku, ya udah. Aku juga nggak mau maksa. Lydia, tolong Lydia, jangan merebut suami orang, nak. Orang yang berusaha merusak rumah tangga orang lain itu bukan golongan Rasulullah. Sejak kapan sih ibu jadi ustazah? Hah? Sekarang bisa ceramah mulu. Dengerin ibu, nak. Tolong tempatkan diri kamu itu sebagai perempuan yang baik. Haram, nak, hukumnya kalau kamu tinggal bersama yang bukan muhrim kamu. Ibu, kalau ibu mau tinggal di rumah yang jelek ini terserah. Aku udah dapetin apa yang aku mau, Bu. Aku udah punya rumah sendiri. Untuk apa kamu hidup dalam kemewahan? Itu bukan hak kamu, nak. Tolong kembalikan Pras pada keluarganya, ya. Jangan rebut suami orang. Kalau ibu nggak mau ikut aku nggak bakal maksa. Nggak usah. Ayo. Bu, Jena nggak mau ikut ibu. Jena mau ikut nenek aja. Ibu, pasti ibu kan yang ngajarin dia ngomong kayak gitu. Kenapa dia jadi nggak mau ikut aku? Nenek nggak ajarin Jena apa-apa. Tapi kalau Jena ikut ibu, Jena takut sendirian. Kan ibu selalu pergi. Terserah. Tapi mulai hari ini mama nggak akan kasih kamu apa-apa. Bisik! Mas, aku udah siapin air panas untuk mandi. Nggak usah, aku buru-buru. Aku udah janji sama Vira mau nonton malam ini. Tapi kan kamu capek, Mas. Kamu istirahat dulu dong, Mas. Yuk, sebentar aja kamu harus sempet-sempetin istirahat. Kamu kenapa sih, Vira? Ma, Papa gimana sih? Tiap hari pulang malam. Papa kan janji mau nonton sama Vira hari ini. Mana di telepon gak aktif lagi. Ya udahlah, kamu sabar. Mungkin Papa kamu masih meeting, ya? Gak mungkin, Ma. Tadi Vira telepon Papa ke kantor. Katanya hari ini Papa di kantor cuma sebentar. Ya udah, kamu sabar ya. Nanti kamu bisa bikin janji lagi kan sama Papa. Mendingan sekarang kamu istirahat, ya. Kamu tidur. Ya udah deh.
Mas, kamu kemana aja sih Mas? Kok baru pulang? Kamu kan udah janji sama Vira mau nonton sama-sama. Dia kecewa tuh Mas. Aku sibuk. Sibuk? Sibuk apa? Kamu itu kenapa sih Mas? Kok akhir-akhir ini tuh susah banget diajak bicara? Ada apa sih sama kamu? Kamu mau tahu aja sekarang sama urusan aku. Urusan kamu sendiri aja. Kamu kok jadi marah sih Mas? Aku kan tanya kamu baik-baik. Kamu denger ya. Kamu denger baik-baik. Mulai hari ini, kamu nggak usah urusin urusan aku. Nggak usah ikut campur. Baik aku. Ma, Berangkat dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Hehehe. Kalian itu pada tahu sopan santun apa nggak sih? Cium tangan papa. Ada apa sih kalian ini? Papa tanya aja deh sama diri Papa sendiri. Papa sekarang udah berubah. Papa suka bohong. Papa ini sibuk. Berani-berani deh sih kamu ngebentak papa. Sibuk kemana, Pa? Vira selalu cari Papa, tapi Papa selalu nggak ada di kantor. Papa bukan Papa kita yang dulu. Siapa yang ngajarin kamu? Papa. Papa yang selalu buat kita kecewa kan? Vira udah. Kamu pamit sama papa ya. Salam sama papa nak. Udah, berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Salam. Emangnya Mas nggak ngantor? Aku betah di sini. Lagian kantor aku kan udah bisa jalan sendiri. Semua sistemnya udah bisa berjalan dengan baik. Oh iya Mas, aku kemarin udah pesen emas batangan. Aku mau investasi emas batangan Mas. Aku udah pesen kok, tinggal Mas bayar aja. Kenapa Mas? Emangnya aku nggak boleh ya investasi emas? Bukan begitu Lydia. Kita harus hati-hati. Jangan sampai Vira tahu kalau pengeluaranku besar untuk kamu. Kalau urusan itu gampang Mas, semuanya bisa diatur. Iya, tapi Rara itu sudah mulai curiga. Dia selalu tanya aku dari mana. Terus Vira juga sering cek ke kantor. Mas, harusnya anak dan istri Mas itu nggak perlu tahu urusan keuangan kamu. Mas cukup ngasih apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya terserah kamu dong mau dipakai buat apa kek. Enak aja. Uang pras nggak boleh dikontrol sama istrinya. Bisa-bisa gue malah nggak kebagian. Enak di dia, nggak enak di gue. Temuin aku sekarang. Lydia, kamu lagi ngapain? Mas, aku tuh sayang banget sama kamu, Mas. Tapi kayaknya kamu masih mikirin istri kamu. Kamu tenang aja Lydia. Biar gimana pun juga, kamu yang lebih aku sayangin. Soalnya kamu cantik. Kamu udah masuk dalam pelukan aku, Pras. Halo. Assalamualaikum. Kami tunggu jam 1 siang ini kalau kamu pengen lihat Vira selamat. Jadi, kamu datang ke tempat yang kami tentukan. Astagfirullahaladzim. Vira diculik. Ya Allah. Vira mana? Vira, anak saya mana? Anak saya mana? Tenang dong, tenang aja.
Vira tuh baik-baik aja. Kamu tuh bener-bener ibu yang baik ya, Rara. Saya telepon, kamu langsung datang ke sini. Kalian orang jahat. Enggak, kami baik kok. Tenang aja. Tolong Sikat, Pak. Beres, Bu. Kita udah dapat banyak banget foto. Oke, Bu, siap. Oh ya, Bu, satu lagi. Kalau lancar, bonusnya tambahin dong. Oke? Oke. Makasih, Bu. Siap. Lancar. Astagfirullahaladzim. Vira! Vira! Mas yang tenang dong, Mas. Aku juga nggak nyangka kok dia bisa berbuat seperti itu sih. Foto ini yang bicara. Entah siapa yang kirim. Mas yang tenang ya. Setahu aku kan dia orang yang baik. Kok dia tega sih kayak gitu? Aku harus pulang sekarang. Aku harus cari tahu kebenaran foto ini. Rara sudah hianati aku. Tapi Mas, lebih baik Mas simpan aja foto itu. Itu sebagai bukti kalau dia mengkhianati Mas. Mas, kita kan sekarang udah bahagia. Kalaupun kamu harus meninggalkan anak dan istri kamu, kita bisa membangun keluarga yang bahagia sama-sama, Mas. Aku janji, aku akan selalu bahagiain kamu. Vira! Vira! Vira, Vira! Astagfirullahaladzim, Vira. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Kamu nggak apa-apa kan? Mama kenapa? Mama kenapa cerita sama aku? Ya Allah, Vira. Mama khawatir banget sama kamu, sayang. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Aku nggak apa-apa. Mama kenapa? Ada yang jahatin Mama? Iya. Iya, siapa cerita sama aku? Bilang sama aku. Enggak, saya enggak. Bu, saya mau nagih kontrakan karena ibu beberapa bulan tuh udah nunggak. Tolong Bu, beri saya waktu. Saya akan bayar. Bayar. Asal ibu tahu aja ya, anak ibu itu udah hidup mewah, Bu. Udah senang-senang, udah enak. Kenapa sih ibu nggak minta bantuan sama anak ibu itu? Minta uang untuk bayar kontrakan, Bu. Insya Allah saya yang bayar, Bu. Nih. Makan tuh uang. Lydia, kamu yang sopan ya sama saya. Jangan mentang-mentang kamu sudah kaya. Gak ada sopan satunya sama orang tua. Wajar kalau saya sombong. Saya punya apa yang lo nggak punya. Udah saya bilang kan, Bu. Kenapa sih Bu nggak mau ikut saya? Mau-maunya tinggal di rumah jelek kayak gini. Lydia, asal tahu aja ya, ibu kamu itu udah malu tinggal sama kamu. Kamu itu pelakor. Semua orang sudah tahu kamu sebenarnya tuh siapa. Jaga mulut lo ya. Kamu yang jaga. Tidak tahu sopan santun. Maaf, Bu, maaf. Ayo, ayo. Nanti malam boleh nggak Jena tidur sama ibu? Enggak, kamu sama nenek aja. Bu, tolong ya Bu, bisa jaga diri. Jangan kampungan di hadapan Mas Pras. Ibu jangan bikin aku malu. Kalau Ibu boleh memilih, Ibu juga nggak mau tinggal di rumah ini, Nak. Ibu tuh ya, nggak pernah bisa bersyukur. Aku tuh sediain tempat yang nyaman buat Ibu. Ngeluh aja bisanya. Karena Ibu nggak pernah setuju dengan cara kamu. Udah deh Bu, bentar lagi Mas Pras datang. Kalau Ibu jangan bikin aku pusing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bukakanlah pintu hati anakku, ya Allah. Berikanlah hidayah kepadanya.
Janganlah kau biarkan anakku merusak rumah tangga orang lain. Nek, Ya sayang. Nek, nanti Jena mau dibeliin boneka. Ibu kan sekarang banyak duitnya. Kok nenek nangis sih? Bukannya nenek seneng Jena dibeliin boneka sama ibu. Nenek nggak sedih sayang. Nenek senang kok nak. Berilah selalu rezeki yang halal untuk cucuku tersayang. Lindungilah dia dari rezeki yang tidak halal. Amin.